Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video ini kita akan membahas tentang fikih umrah. Umrah disebut juga dengan haji kecil. Dan ilmu serta amalan di dalam umrah kurang lebih separuh dari ilmu dan amalan dari haji. Dan umrah sebagaimana kita sebut di video-video sebelumnya adalah amalan yang didahulukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, penunaiannya, pelaksanaannya sebelum beliau melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan beliau dan para sahabat umumnya mengerjakan umrah 3 kali dalam 3 tahun berturut-turut, tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah, baru kemudian tahun ke-10 beliau dan hampir seluruh umat Islam, lebih dari 100.000 mereka melaksanakan ibadah haji. Dan bagi Nabi sekaligus melaksanakan umrah yang keempat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, amalan umrah sangat sederhana. Dimulai dengan rukun dan wajib yang pertama. Rukun umrah yang pertama adalah ihram. Dan melaksanakan ihram di miqat adalah kewajiban pertama. Setelah itu, rukun kedua dari umrah adalah melaksanakan tawaf. Kemudian rukun ketiga dari umrah adalah melaksanakan sa'i. Dan baru kemudian yang terakhir dari amalan umrah adalah tahallul yang merupakan wajib kedua dari amalan umrah. Karena begitu sederhananya, umrah ini sering kali disepelekan oleh umat Islam, termasuk oleh banyak biro yang menyelenggarakannya. Tentunya ini dalam rangka untuk perbaikan. Seringkali pembahasan tentang umrah hanya dibahas 1 kali pertemuan, mungkin kisaran 2 jam. Betul, kalau dibicarakan umrah hanya dari sisi rukun dan wajib, saya juga percaya 2 jam akan selesai. Tetapi bagian terpenting nanti dari umrah bukan persoalan itu, tetapi persoalan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir, terwujud jika umrah ini ditunaikan secara benar. Sekaligus ya, persiapan-persiapan yang memang butuh disempurnakan. Karena itulah di dalam Al-Quranul Karim kita diperintahkan untuk berbekal. Salah satu di antara bekal terpenting adalah mempelajari ilmu dan fikih tentang umrah. Dari mulai akar perintahnya, persiapannya, tata cara pelaksanaannya yang sangat sederhana, dan yang menurut saya paling penting adalah potensi kebaikan yang bisa dilahirkan. Tadi sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya bahwa umrah yang benar akan mendatangkan ampunan. Dan ampunan itu akan berdampak kepada diangkatnya semua sumbatan-sumbatan yang selama ini menghambat kebaikan datang kepada hidup kita. Baik dalam proses talabul ilmi, orang susah untuk menangkap dan mendapatkan ilmu. Orang susah untuk menghafal, orang susah untuk komunikasi, maupun sampai pada tingkatan susah mendapatkan khusyuan dalam ibadah, dan itu gangguan oleh dosa. Atau lebih jauh juga tentang susahnya menambah penghasilan kita. Rizki itu saja, penghasilan kita itu saja, padahal inginnya meningkat. Tetapi dosa menyumbat sumber penghasilan terbesar kita. Lebih dari itu tentang keberkahan rizki, juga dosa menghambat. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, salah satu di antara fikih penting yang butuh kita pelajari terkait dengan pelaksanaan umrah adalah kita butuh belajar ulang tentang fikih dosa, ilmu tentang dosa, dan terutama sebab-sebab dosa dan efek dosa yang buruk dalam kehidupan kita. Dan di waktu yang sama belajar tentang fikih ampunan dan dampak kebaikan dari ampunan ini, bagian dari kesempurnaan kita belajar tentang fikih umrah. Begitu pula terkait dengan
umroh ini atau fikih umroh adalah terkait dengan pembalasan pahala. Maka kita butuh detail sekali pada amalan-amalan umroh ini dan apa pahala yang kita dapatkan, untuk kemudian secara resmi kita bertransaksi dan berakad dengan Allah sebagai bentuk jual beli melalui umrah ini, berniaga dengan Allah melalui umrah ini. Dan tadi yang sangat penting adalah jika umrah kita benar, maka setiap permintaan yang kita ajukan akan diberikan oleh Allah. Persis seperti Nabi meminta Umar menjadi mu'izzul Islam, diberi. Nabi meminta Ibnu Abbas dijadikan sebagai pakarnya tafsir dan rujukan tafsir umat Islam sampai hari kiamat, itu pun diberi. Nabi minta kepada Allah agar Khalid dijadikan sebagai Saifullah, itu pun diberi. Dan begitu seterusnya, ribuan sahabat yang dimintakan secara khusus. Maka jika orang umrah setiap permintaan ini akan diberikan oleh Allah, maka seharusnya bagian penting yang dipersiapkan untuk melaksanakan umrah yang sempurna adalah menyusun rangkaian permintaan yang akan diajukan oleh Allah. Di video sebelumnya saya sampaikan tentang bahayanya orang yang membawa proposal yang buruk ketika haji. Di Arafah hanya meminta agar anaknya mudah dapat pekerjaan, dan tertanya negeri kita mendapatkan efek buruk, datangnya penjajah-penjajah ekonomi. Andai saja bahwa orang yang berangkat umrah itu adalah orang yang membawa proposal agar anaknya memberikan solusi bagi negeri ini, maka betapa indah umrah itu dan betapa produktifnya umrah itu dan betapa solutifnya umrah itu, dan orang akan senang untuk mengulang-ulang selagi umrah ini produktif, selagi umrah ini solutif. Maka di antara fikih yang butuh dipersiapkan adalah fikih umrah yang produktif, umrah yang solutif, didasari oleh ilmu yang benar, dibekali oleh ketakwaan, oleh keyakinan, terutama keyakinan kepada yang gaib, dan keyakinan kepada keutamaan-keutamaan rangkaian ibadah dan terutama permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan fikih terbaik dari umrah dan mendapatkan kemudahan dari Allah bisa melaksanakan ibadah umrah, bahkan bisa berulang umrah yang produktif, umrah yang solutif. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ketemu kembali insya Allah pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد